Salam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang memelihara kehidupan kita. Karena Allah kita Allah yang Immanuel dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan belajar firman-Mu, Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Hari ini kita akan belajar tentang doa yang dikabulkan Tuhan. Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita sebagai cara Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu ketika kita berdoa, kita berharap supaya setiap doa-doa kita didengar Tuhan, bahkan Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana berdoa yang dijawab Tuhan atau yang dikabulkan Tuhan. Nah, kita akan belajar yang pertama dari ayat ini. Yang pertama, mari kita meminta. Mintalah kata firman Tuhan. Jadi sebuah penawaran, ajaan dari Tuhan supaya kita meminta kepada Tuhan. Artinya memohon kepada Tuhan. Kenapa kita bisa meminta kepada Tuhan? Tuhan itu digambarkan seperti Bapa kita, ya. Jadi karena hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti antara bapa dengan anak, maka kita sebagai anak-anaknya punya hak untuk meminta apa yang menjadi keperluan kehidupan kita. Dan bapa kita sebagai orang tua, katakanlah seperti bapa, Allah kita sebagai bapa kita, maka dia bertanggung jawab akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan. Saudaraku, berikutnya, kenapa Tuhan mengajar kita, mendorong kita untuk meminta? Selain karena hubungan kita adalah seperti bapa dengan anak, juga karena Allah kita Allah yang bijaksana. Dalam kebijaksanaannya akan memutuskan yang terbaik buat anak-anaknya. Dalam ayat yang 9 di sana dijelaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan batu kepada mereka yang meminta roti. Tuhan sebagai Bapa kita juga sebagai Allah Bapa yang bijaksana tidak akan memberikan ular kalau kita meminta ikan. Jadi mari kita meminta kepada Tuhan sebab Allah kita Allah yang bijaksana. Juga kenapa kita dapat meminta kepada Tuhan? Karena Tuhan itu memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, sebab itu mari kita ketika ada pergumulan dalam hidup kita, persoalan-persoalan dalam hidup kita, ada keperluan-keperluan, mari kita yang pertama meminta kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Berikutnya yang kedua, dikatakan di situ dalam ayat yang kita baca tadi, carilah maka kamu akan mendapatnya. Jadi doa yang dikabulkan Tuhan yang kedua adalah mencari. Mencari ini adalah bukan berarti kita pasif. Mencari di sini artinya sebuah tindakan-tindakan yang aktif. Ada upaya-upaya, ada usaha-usaha yang harus kita kerjakan. Dalam Yakobus pasal yang kedua 17, ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya. Jadi prinsip mencari di sini Tuhan menghendaki supaya kita ini ada usaha-usaha yang kita kerjakan. Ya. Makanya Yesus mengajarkan tentang prinsip kekhawatiran, ya. Kenapa Yesus mengajar kita tidak boleh khawatir? Dia kasih contoh burung-burung di udara, Tuhan berikan makan, ya. Burung-burung bukan berarti dia diam untuk mendapatkan makanan, dia akan terbang mencari, berusaha untuk mendapatkan makanannya. Demikian dalam kehidupan kita,
Kalau kita ingin dikabulkan atas setiap pergumulan hidup kita, mari kita mencari, saudaraku. Artinya apa? Ada upaya-upaya yang kita kerjakan. Tentunya ya, ketika kita berupaya, kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang kedua, doa yang dikabulkan Tuhan, kita mesti mencari. Artinya apa? Ada peran kita sebagai orang percaya, dan kita tentunya melibatkan Tuhan sebagai pribadi yang tertinggi, sebagai Allah yang bijaksana dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Kita sampai prinsip yang ketiga tentang doa yang dikabulkan Tuhan. Dijelaskan dalam ayat yang kita baca tadi, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi yang ketiga, Tuhan perintahkan supaya kita mengetuk. Doa digambarkan seperti seseorang yang sedang mengetuk pintu. Ya, ketika kita berdoa sepertinya kita sedang mengetuk pintu hati Allah, supaya hati Allah memberikan belas kasihan dalam kehidupan kita untuk menolong apa yang sedang kita gumulkan dalam kehidupan kita. Mengetuk ini artinya kita dituntut untuk kita bersikap sabar. Ketika kita mengetuk atau bertamu misalnya, kadang-kadang tuan rumah menutup pintu sehingga tidak bisa masuk kita. Dan kita perlu mengetuk. Dan ketika kita mengetuk, kadang-kadang tuan rumah tidak segera membukakan pintu atau menjawab. Ya, diperlukan sebuah kesabaran, diperlukan sebuah kesetiaan. Kadang-kadang Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Maka Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mengetuk pintu. Artinya perlu kesabaran sampai saat Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Yang berikutnya, mengetuk itu bicara tentang dilakukan berkali-kali, berulang-ulang. Ya. Di belakang saya ini ada pintu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ketika kita bertamu, ya jarang ya kita sekali gitu ya. Pasti ya orang tidak segera membukakan. Tapi ketika kita mengetuk pintu bertamu, biasanya berkali-kali kita lakukan ya. Jadi artinya apa? Artinya mengajar kepada kita mengetuk itu, mari kita lakukan dengan penuh kesetiaan sampai Tuhan mendengar doa-doa kita ya. Jadi yang ketiga, mari Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mengajar kepada kita doa yang dikabulkan adalah mengetuk. Dalam mengetuk kita sedang diuji kesabaran kita, dalam mengetuk kita diuji juga kesetiaan kita untuk terus meminta di hadapan Tuhan. Jadi mari kita, ketika kita bergumul, ketika kita menghadapi persoalan ya, mari kita belajar untuk berdoa, dan doa yang dikabulkan Tuhan, yang pertama kita meminta kepada Tuhan, yang kedua kita mencari, dan yang ketiga mengetuk. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini menjadikan pelajaran buat kami ketika kami berdoa. Bila kami belajar untuk setia meminta kepada Tuhan, karena Allah kami Allah yang bijaksana, Bapa yang baik atas kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan ajar kami supaya kami mencari, berusaha semaksimal mungkin, dan kami tidak lupa melibatkan Tuhan. Dan ajar kami untuk terus mengetuk dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan kami meminta di hadapan Tuhan, sampai Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami berdoa. Terpuji buat nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Kiranya